Salam Bapak Ibu dan saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, dimanapun Anda berada dan dimanapun Anda bisa mendengar rekaman ini. Kita bertemu dalam program Jumpa dengan Tuhan untuk edisi hari ini. Sebagai dasar kebenaran firman Tuhan, saya akan bacakan dari Roma 4 ayat 19-21. Firman Tuhan mengatakan, imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Abraham menerima janji Tuhan bahwa dia akan mempunyai anak. Janji itu dia terima saat usianya sudah tidak muda lagi. Dia menerima janji itu umur 75 tahun. Sampai usia 100 tahun, dia menunggu janji Tuhan itu. Ada kurun waktu 25 tahun. Dalam usia 100 tahun, segala sesuatu sudah terasa tidak mungkin. Dan ingat, dia tidak menerima janji Tuhan seperti Yusuf dan Maria yang akan melahirkan Yesus. Maria menerima janji Tuhan akan memperoleh anak tanpa melalui proses hubungan suami istri, padahal masih muda. Tapi Abraham dan Sarah akan mempunyai anak di masa tua mereka, tapi tetap melalui hubungan suami istri. Oleh karena itu, semuanya serba tidak mungkin. Sudah tua, yang laki-laki tubuhnya sudah sangat lemah, dan yang perempuan rahimnya sudah tertutup. Mau bagaimana lagi? Namun bagaimanapun, dia tidak lemah imannya. Bisa jadi orang di sekelilingnya berkata, tidak mungkin Pak Abraham, pasti yang Tuhan maksud itu anak rohani, bukan anak jasmani. Ada juga mungkin yang berkata, bisa jadi itu hanya Tuhan menghibur saja. Atau mungkin Bapak salah dengar. Atau ada juga yang berkata, iman ya iman, tapi ya perlu hikmat Pak. Tidak mungkin Anda punya anak, usia sudah tua, sudah bau tanah, dan sebagainya. Tapi firman Tuhan mengatakan, terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Dia yakin bahwa Tuhan berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Janji Tuhan apa yang pernah kita terima? Kita merasa bahwa sampai hari ini situasinya tidak mungkin, kondisinya tidak mungkin, harapan itu tidak mungkin bisa terwujud. Anda sudah tertekan oleh situasi dan keadaan. Anda sudah ditertawakan banyak orang, disinis oleh banyak orang yang berkata, tidak mungkin kamu mengalami pertolongan. Bisa jadi situasi dan kondisi yang Anda alami tertekan dalam keuangan, kesehatan, rumah tangga, pekerjaan, pasangan hidup, serta berbagai hal lain. Tetap percaya pada janji Tuhan bahwa Dia sanggup memulihkan dan menolong hidup Anda. Janji Tuhan bisa melalui pernyataan secara pribadi yang kita terima, atau melalui firman Tuhan yang kita baca, yang kita renungkan. Dan ada janji Tuhan yang tiba-tiba dihidupkan melalui firman Tuhan tersebut. Satu kali ada satu keluarga yang sudah diambang perceraian. Beberapa kali sidang gugatan perceraian suaminya pada istri sudah dilakukan. Suami sudah tertarik pada perempuan lain. Tapi istri ini tidak mau bercerai. Tapi semua situasi sudah tidak mungkin. Suami sudah ngotot untuk berpisah. Ibu ini menghubungi kami untuk didukung doa. Kami pun mendukung doa. Setiap hari kami doakan dan kami dukung ibu ini. Dan kami ucapkan janji Tuhan dalam firman Tuhan bahwa yang sudah dipersatukan oleh Tuhan tidak bisa dipisahkan oleh manusia. Setelah beberapa bulan melalui proses yang melelahkan, sudah tidak mungkin bersatu kelihatannya. Bahkan ibu ini sudah merasa mustahil doanya dijawab atau dikabulkan oleh Tuhan. Satu kali tanpa diduga, saya menerima kabar kalau suami istri ini bersatu lagi. Saya tentu bersyukur bahwa Tuhan sudah mempersatukan mereka. Ibu ini bersaksi pada saya, suami mencabut gugatannya.
Kok bisa, Bu? Saya bertanya. Dia berkata, suami mencabut gugatannya karena suami kehabisan uang untuk membayar pengacara. Ada saja cara Tuhan bekerja. Keluarga ini pun akhirnya dipulihkan dan saling menyayangi lagi di antara suami istri. Percaya saja, Tuhan Yesus berkuasa dan sanggup melakukan apa yang Dia janjikan. Jangan berhenti berharap, jangan menjadi lemah iman, jangan biarkan situasi kenyataan mempengaruhi iman Anda. Pegang teguh janji Tuhan itu, dan satu kali Tuhan ubahkan hidup Anda menjadi lebih indah. Mari kita datang pada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur atas kebenaran firman-Mu yang boleh kami terima pada pagi hari ini. Kami mau hidup kami berpegang teguh pada janji-Mu Tuhan. Sekalipun situasinya serba tidak mungkin, sekalipun situasinya serba mustahil, sekalipun situasinya terlalu sulit untuk kami hadapi. Tapi kami percaya Tuhan, bahwa janji-Mu itu benar, bahwa janji-Mu itu ajaib. Janji Tuhan itu akan kami terima, melebihi kenyataan hidup yang kami alami saat ini ya Tuhan. Ampuni kalau kami seringkali lemah Tuhan iman kami ketika menghadapi kenyataan-kenyataan dan kondisi kehidupan. Tapi kami mau percaya pada janji Tuhan, pada firman Tuhan, bahwa Engkau sanggup ya Tuhan memulihkan hidup kami. Engkau sanggup mempersatukan setiap rumah tangga yang berantakan. Engkau sanggup menolong setiap pribadi yang saat ini mereka tertekan dalam keuangan. Engkau sanggup ya Tuhan menolong setiap keluarga yang hari-hari ini dalam kondisi lemah secara kesehatan. Terima kasih Tuhan Yesus. Janji-Mu ajaib, memberikan pekerjaan bagi anak-anak-Mu yang hari-hari ini dalam kondisi kesusahan dalam mencari pekerjaan. Menolong anak-anak-Mu yang hari-hari ini dalam kesulitan mencari pasangan hidup. Menolong anak-anak-Mu yang hari-hari ini dalam kesulitan mendapatkan keturunan ataupun mendapatkan hal yang baik lainnya. Percaya janji Tuhan itu ajaib, terjadi bagi semua kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Di dalam nama Yesus kami siap melangkah sepanjang hari ini. Percaya bahwa janji-Mu itu ajaib, janji-Mu itu sempurna, janji-Mu itu luar biasa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat menikmati dan mengalami penggenapan janji Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan menjadi lemah iman, tetap kuat, tetap pegang kebenaran firman Tuhan. Salam dari saya Ogi Raharjo dari Mitzvah Ministry. Tetap setia sampai garis akhir. Tuhan Yesus memberkati.